Di salah satu mayat yang dia curi, terdapat kotak musik yang memang sengaja dia taruh gitu di leher sang korban, biar seolah-olah mayat tadi itu hidup dan bisa nyanyi. Ya lala, boneka Susan begitu. Apa nggak serem itu, geng? Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar, Dede? Hai gengs, gue mau cerita sebentar nih. Jadi selama gue bed rest tuh, kan gak ngerti lagi mau ngapain. Soalnya emang gak boleh capek-capek dulu. Jadi seharian kalau nggak tidur, nonton film, main game. Kedengarannya nggak produktif ya. Tapi untungnya, game yang gue mainin itu bisa ngasilin cuan. Soalnya gue main game Puzzle Job Site. Nah, jadi game ini tuh seru banget, gampang banget gengs. Dan basisnya, game ini tuh game browser ya. Jadi bisa kalian akses pakai laptop gini ataupun pakai handphone juga bisa. Tapi kalau pakai laptop ini gue saranin pakai Chrome atau Safari biar lebih lancar baik. Cara mainnya tuh simple banget gengs. Gak pakai ribet atau bikin mumet gitu loh, orang kita lagi sakit. Masa suruh main yang ribet-ribet, yang ada makin gawat dah. Nah pokoknya nih, kalian cuma harus nyocokin warna-warna puzzle ini tuh sampai segitiga emas yang di atas tuh jatuh ke bawah. Nah, gitu-gitu aja gengs. Nah, cakep. Dan nanti kan kalian akan naik level terus nih. Dan di tiap levelnya itu, kalian akan ngumpulin yang namanya Deep Coin. Yang nantinya bisa kalian tukerin jadi duit. Nah, tapi tiap kalian naik level kayak gini, pokoknya nih misalkan kita main lagi ya, dia koin yang didapetin juga bisa lebih banyak. Tuh. Dan buat yang di bagian bawah-bawahnya itu tuh semacam kayak jurus-jurus jalan ninja lah. Kalau lagi pepet nih nggak nemu warna yang cocok yang mana lagi, tinggal dipakai baik. Tapi cuma bisa dipakai sekali-sekali doang nih tiap hari. Nanti besoknya bakal reload lagi. Udah gitu-gitu aja lo gengs. Cakep. Dan kalau kalian getol nih mainin terus misalkan, bakal ada reward yang bombastis buat kalian semua. Pokoknya, nih kalau kalian bisa sampai ranking 1, kalian tuh bakal dapat hadiah 20.000 Bitcoin. Terus ranking 2 itu 10.000, ranking 3 5.000, buset deh, banyak banget. Selain itu, buat dapetin gratisan koin lagi, kalian bisa bagi nih kode referral kalian ke teman-teman, ke saudara, ke mama, ke papa, ke siapapun deh buat ikutan main juga. Tapi ini ada periodenya geng, sampai 27 Februari nanti. Jadi cepet-cepetan deh kalian bagiin tuh, kalian sebarin kode referralnya. Nah nanti pokoknya setiap minggunya, koin-koin yang kalian dapatkan itu bisa ditukerin jadi duit. Caranya, kalian buat dan aktifin dulu nih akun di Digital Art Auction ini gengs. Pokoknya gampang, cuma tinggal verifikasi nomor HP aja kok. Habis itu nanti kalian ke wallet, terus tukerin lewat Indodax. Udah gitu aja, makanya buruan deh. Daripada gabut-gabut nggak menghasilkan, mendingan main ini game Puzzle Job Site yang linknya ada di bawah. Tinggal kalian klik aja udah. Buruan ya, cobain. Gengs, hobi kalian apa sih kalau boleh tahu selain ngomongin orang? Nah, kalau hobi-hobi sekarang tuh yang lagi banyak, itu kan kayak orang-orang sepedaan, ngegame online, atau bercocok tanam, koleksi tanaman monstera atau jaga bolong tuh yang mahal-mahal. Biar kekinian gitu, ya asal jangan hobi koleksi mayat aja. Kayak kasus yang bakal gue ceritain di video kali ini, dimana kasus ini tuh ditemukan di Rusia, gengs. Negaranya Diana tuh. Duh, pingin banget update jadinya ngomongin itu ya. Udah unfollow belum lo? Ya kan hobi kita nge-review orang-orang ya. Tapi kita di sini missing dulu ya. Nah, soalnya di kasus ini tuh yang bikin heboh adalah orang yang melakukan hobi tersebut itu tuh seorang tokoh ternama di kalangan intelektual dan merupakan seorang dosen juga yang mengajar di sebuah universitas di sana gengs. Jadi bukan kaleng-kaleng. Orang itu bernama, ini agak sulit jadi gua harus baca ya, Anatoly Yurevich Moskovin. Buset, susah amat namanya. Lah kita biasa sarapan nasi padang, nasi padang berat amat, nasi uduk disuruh spellingnya ribet-ribet begini yang gak becus jadinya. Ya pokoknya ini gua tulis aja ya biar kagak salah paham. Nah buat kalian nih yang udah pernah nonton film House of Wax, kalian harus dengar ini ada cerita nyatanya gengs. Dimana Anatoly ini merupakan seorang pria yang lahir pada 1 September 1966 di sebuah kota bernama Gorky. Nah dari kecil nih, dia tuh emang udah ada semacam kayak apa ya, bibit-bibit suka sama yang namanya kematian. Tepatnya sewaktu dia ini berusia 11 tahun. Tapi sebelum gue cerita, gue mau disclaimer dulu di awal, kalau semua info ini tuh berdasarkan kesaksian dari Anatoly sendiri ya. Jadi sebenarnya agak masih membingungkan dan belum bisa dipertanggungjawabkan, mengingat dianya ini emang agak-agak halu orangnya guys. Pokoknya ini kisahnya sangat mind-blowing. Gimana menurut pengakuan Anatoly? Saat dia berumur 11 tahun tadi, itu sekitar kelas 5 SD ya berarti. Pas yang bolong tuh, waktu dia pulang sekolah, bobo matahari itu namanya anak SD, dia bertemu dengan sekelompok orang yang nggak dia kenal. Dan orang-orang itu terlihat sedang membawa jenazah ke pemakaman. Dan nggak tahu kenapa nih, mereka tahu-tahu mencoba menghadang si Anatoly dan mulai memaksa dia untuk ikut mereka ke pemakaman. Jadi kayak emang agak random gitu nih ceritanya kan. Dia namanya anak kecil, bisa apa sih lawan orang dewasa? Dan akhirnya dia mangut aja tuh untuk ikut datang ke pemakaman. Nah ternyata jenazah yang ingin disemayamkan itu merupakan jenazah seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Natasha Petrova. Natasha sendiri ini merupakan anak yang meninggal karena kesetrum
gengs. Jadi hati-hati ya lu, jangan pada main listrik lu. Perkara dikira nonton film mau jadi gundala gitu. Lah itu film. Nah tapi yang membuat cerita ini aneh adalah, katanya nih setelah dia sampai ke pemakaman, sebelum petinya itu dikubur ya ke dalam tanah, sang ibu dari si Natasha ini meminta Anatoly untuk mencium keningnya Natasha sebelum masuk tuh ke dalam tanah. Dan Anatoly ini menyetujui apa yang diminta sama si ibunya Natasha. Walaupun awalnya dia ya ragu-ragu lah. Tapi menurutnya sang ibu itu kayak mendorong lehernya begitu untuk mencium keningnya Natasha tadi. Semacam dipaksa gengs. Nah awalnya ini Anatoly-nya kan kaget ya. Tapi setelah dikecup itu, dia mengaku menjadi menikmati sensasi tersendiri dalam mencium mayat. Mungkin ini ala-ala nyium putri tidur gitu ya. Tapi itu putri kagak bangun-bangun, udah jadi mayat. Dan sang ibu itu juga kebetulan membawa sepasang cincin kawin yang akhirnya dia berikan pada anak perempuan yang sudah meninggal itu si Natasha. Dan satunya lagi itu untuk Anatoly maaf. Sang ibu itu juga mengatakan kalau pada waktu itu, Anatoly ini telah menikah dengan hantu si gadis Natasha. Mohon maaf, ini agak dijodohin paksa berarti ya. Kayak dijebak main dikawinin baik begitu. Nah, dikawinin juga sama Eta. Dan setelah itu, Anatoly ini merasa bahwa hantu Natasha memang benar-benar ada sampai selalu didatangin dalam mimpinya. Nah, orang tuanya Anatoly ini yang khawatir dengan kondisi psikis anaknya, akhirnya membawa si Anatoly ke psikiater. Cuma kata psikiater nih, mungkin itu cuma bagian dari imajinasinya doang. Karena memang dianggap imajinasinya si Anatoly ini tinggi banget. Dan waktu itu cuma kayak semacam dikasih obat aja. Tapi ternyata hari demi hari, Anatoly merasa Natasha ini tuh semakin real. Suatu hari, dia ini mimpi kalau katanya Natasha ini akan berhenti mendatanginya. Kalau dia ini bisa mendapatkan satu gigi dari Anatoly. Dan nantinya gigi itu harus diletakkan di bawah bantal. Jadi kayak dongeng-dongeng peri gigi gitu kali ya. Akhirnya ya udah dia melakukan hal tersebut deh. Dia patahin deh itu giginya dan menaruhnya di bawah bantal. Entah karena sugesti atau bagaimana. Setelah itu, si Anatoly ini benar-benar merasa kalau Natasha ini udah nggak datang-datang lagi di mimpinya. Udah gone begitu. Dan dia ini menilai bahwa kejadian tersebut semacam kayak membekas banget di ingatannya. Dan membuat dirinya ini menjadi tertarik dan hobi banget sama hal-hal yang berbau kematian. Sampai jadinya nih, dia mempunyai hobi baru yaitu keliling kuburan. Jadi kalau kalian misalkan nih hobinya trekking gitu, nyari curug, air terjun gitu buat foto-foto, lah kalau si Anatoly ini hobinya trekking ke kuburan buat nyari mayat. Mungkin kalian menganggap semacam orang ini tuh freak banget kali ya. Tetapi sesungguhnya ini anak pintar banget loh gengs. Dimana setelah dia dewasa nih, dia kuliah mengambil jurusan sejarah. Dan untuk mempermudah memahami sejarah-sejarah yang ada di dunia ini, dia sampai belajar beberapa bahasa dan menguasai 13 bahasa gengs. Nah kali itu Vicky Naki bisa 13 bahasa, ini Anatoly tinggalnya di Rusia pula. Jadi bisa lebih gampang lagi tuh ketemu sama Diana. Lah masih aja kita ngomongin gitu ya. Nah saking pinternya, dia ini emang suka banget mempelajari banyak hal. Anatoly ini juga mempelajari yang namanya ilmu hitam. Bayangin aja nih, diketahui dia tuh memiliki perpustakaan dengan total buku mencapai 60.000 buku. Lah itu banyak banget berasal lagi buku hitam. Dan pada tahun 2003 saat usianya itu 37 tahun, dia ceritanya jadian nih sama seorang perempuan bernama Ulia. Sayangnya, bukan sayangnya sebenarnya ini ada yang lucu nih. Anatoly itu sangat membatasi dirinya dalam berhubungan. Dimana dia nih nggak minum alkohol, nggak ngerokok, dan nggak mau mantap-mantapan juga. Nah sebenarnya ini udah bener-bener aja ya. Lang, kalau nyari laki yang ada begitu, awalnya pacarnya si Ule ini fan-fan aja. Tapi lama-lama nggak tahan, mereka akhirnya putus juga. Jadi yang aneh ini mungkin ceweknya juga ya. Lalu di tahun 2005, Anatoly ini mendapatkan pekerjaan yang dia idam-idamkan sebagai peneliti yang bertugas meneliti makam dan mayat di seluruh pemakaman yang ada di Rusia. Dia jadi paham kan loh kenapa pekerjaan ini bisa dia idam-idamkan. Pokoknya dari tahun 2005 itu sampai tahun 2007, dia sudah mendatangi 752 makam di Rusia dengan cara berjalan kaki setiap harinya sekitar 20 mil atau kira-kira 32 km deh berarti itu sehari dia jalan kaki. Kebayang nggak itu berarti niatnya tinggi banget. Ya namanya juga hobi walaupun hobinya begitu ya. Karena tiap hari berarti dia jalannya tuh jauh. Dia ngaku kalau setiap hari itu dia sampai istirahat di dalam peti mati yang belum terpakai yang ada di kuburan yang mau dikunjungi. Jadi kayak camping di dalam peti mati. Wah, mind blowing banget gak tuh? Nggak relate ya kita ya denger cerita begini ya. Tapi keanehannya belum sampai di situ gengs. Dia ini juga sampai minum air dari genangan atau kayak kubangan yang ada di sekitaran kuburan. Bukan karena misalkan kagak ada yang jual aku apa mijon gitu ya di sekitar situ ya. Lebih karena katanya biar ini dia lebih bisa terhubung sama kuburan-kuburan yang ada di situ. Nah, di tahun 2009 mulai banyak kejadian janggal yang terjadi di makam-makam di Rusia. Dimana banyak banget kejadian penjarahan mayat yang membuat masyarakat itu menjadi resah. Sampai pada tahun 2011, polisi ini mergokin Anatoly lagi di sebuah makam gitu dan dia menggambar sesuatu di batu nisannya. Polisi negor dong. Nanya dia, ngapain bang? Tapi saat itu ya polisi tidak terlalu seujon mengingat memang reputasi dan pekerjaan Anatoly ini berhubungan sama yang namanya kuburan. Namun di situ nih sang polisinya juga memutuskan untuk menyelidiki si Anatoly. Caranya adalah mengajak Anatoly ke rumahnya untuk ngeteh-ngeteh cantik sembari mau ngecek maksudnya. Pas sampai rumah Anatoly nih, polisi udah feeling kagak enak nih. Soalnya pas pintunya tuh baru dibuka, tercium kayak bau busuk gitu dari dalam, gengs. Dan waktu masuk, polisi itu bener-bener kaget karena di sana tuh banyak banget mayat-mayat yang didandanin kayak boneka sama si Anatoly. Jadi kayak boneka Annabelle maka gak ada apa-apanya. Ini kalah seremnya, gengs. Lu bayangin ya, mayat orang tuh dikasih baju, dikasih celana, bahkan ada yang dipakein kayak sepatu boot panjang juga gitu. Terus didandanin, abis itu dijejerin satu-satu. Ya Allah,
merinding gua. Dan menurut perkiraan, mayat-mayat tersebut itu rata-rata adalah seorang perempuan dari usia 3 sampai 26 tahun. Dari penemuan tersebut, akhirnya di polisi mengetahui deh tuh, berarti siapa dalang dibalik penjarahan makam yang sudah meresahkan warga. Nah, setelah diselidiki nih, Anatoly itu ternyata nggak cuma ngambil mayat-mayatnya doang, tetapi terkadang dia ini juga mengambil barang-barang dari mayat-mayat tersebut. Kalian tahu lah pasti kalau di luar tuh, itu kan jenazah memang biasa dipakai kayak semacam perhiasan atau benda-benda kesukaan mereka semasa hidupnya lah. Nah, barang-barang itulah yang diambil, tapi bukan buat dijualin atau buat dijadiin duit gitu maksudnya, melainkan dipajang. Kayak berasa abis dapat souvenir kondangan begitu dipajang-pajang. Dan menurut keterangan polisi, di salah satu mayat yang dia curi, terdapat kotak musik yang memang sengaja dia taruh gitu di leher sang korban, bukan korban sih, mayatnya itu, biar seolah-olah mayat tadi itu hidup dan bisa nyanyi. Ya lala, boneka Susan begitu. Apa nggak serem itu, geng? Nah, saat polisi ini melihat mayat tersebut yang dijadiin boneka, ya dijejerin. Nanya dong dia ke Anatoly, "Bang, ini mayat beneran, Bang?" Dan Anatoly ini dengan santainya menjawab, "Lah iya, ini mayat beneran." Gampang banget gitu jawabnya. Dan dia juga kemudian menjelaskan secara detail gimana caranya dia mengambil mayat-mayat tersebut. Dan dia juga memberikan keterangan bagaimana dia caranya nih makeover mayat-mayat itu sampai bisa jadi kayak boneka. Caranya adalah, nih kalian catat ya kalau mau DIY di rumah, awalnya dia tuh narik wajah dari mayat-mayat itu tuh pakai benang nilon. Jadi mungkin ini prosedurnya mirip kayak tarik benang, biar kenceng gitu, biar cakep gitu mukanya jadi kayak boneka. Setelah itu, dia nih memotong bagian wajah boneka beneran, kayak bagian hidung dan mata dan lain-lainnya, buat ditempel ke mayat-mayat tersebut. Jadi dia ini memang jago banget membuat muka mayat-mayat tersebut bisa sampai nyatu banget dengan bagian-bagian boneka. Betul, daripada begitu mending dia buka bisnis operasi nggak sih, operasi plastik gitu biar cantik-cantik orang. Nah, habis itu dia ini mengawetkan mayat-mayat tersebut menggunakan campuran baking soda dan garam, gengs. Tuh, jadi ini tuh perpaduan antara beauty vlogger sama acara masak-masak gitu pakai baking soda. Nah, di situ juga ditemukan ada beberapa mayat yang ceritanya belum dirombak nih jadi boneka. Tapi si Anatoly ini telah memasukkan mata boneka beneran tuh yang cakep-cakep biasanya biru-biru ke lubang mata mayat-mayat tersebut. Dan dia bilang kalau hal itu dimaksudkan biar mereka nih bisa nonton kartun bareng-bareng. Lah, ada aja semoga itu nontonnya kagak nonton Nomad ya. Serem abisnya. Tapi dari cerita ini banyak yang menganggap kalau sebenarnya si Anatoly ini itu merasa kesepian, gengs. Dimana dia ini memang pengen banget punya pasangan dan punya anak. Soalnya memang ternyata dia ini pernah berencana untuk mengadopsi anak orang, tapi tidak diizinkan sama pemerintah Rusia dengan dua alasan. Pertama, karena dia bujangan, dan kedua, karena kondisi finansialnya masih dinilai kurang mapan. Nah, karena nggak dibolehin memiliki anak yang masih hidup, dia ini punya inisiatif deh, ide buat ngambil anak aja yang udah meninggal. Dia juga tadi di awal itu mempelajari ilmu hitam dan sains juga, dengan harapan bisa membangkitkan mayat-mayat itu buat jadi temennya, jadi kayak Pinocchio gitu maksudnya. Nah, Anatoly ini juga mengklaim kalau dia memperlakukan mayat-mayat tersebut dengan baik layaknya anak sendiri, gengs. Bahkan sampai merayakan ulang tahun dari para mayat-mayat itu. Pokoknya dibeliin kue, dikasih kado, pokoknya yang gitu-gitu deh dirayain. Agak dark kayak ini ya. Maksudnya kan itu udah pada mati ya. Terus ulang tahunnya bagaimana? Yang tiup lilin siapa? Dan yang paling aneh nih, gengs, orang tua Anatoly ini ternyata sering loh bolak-balik itu ke rumahnya dia buat jengukin atau ngapain lah. Nah, maksudnya di sini ya kali gitu ya. Itu orang tuanya nggak tahu ada mayat sebanyak itu. Karena memang ternyata ibunya nih bilang atau nggak tahu nih ngeles atau gimana. Dia kira mayat-mayat itu beneran boneka. Soalnya kan memang mukanya mirip boneka. Namun padahal kan kata polisi tadi aja buka pintu aja udah bau busuk banget. Namun setelah orang tua Anatoly tahu berita ini, ayahnya itu langsung kena serangan jantung saking kagetnya, dan ibunya juga shock banget sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi memang ada kemungkinan kalau mereka itu ngiranya cuma boneka, kayak bisa begitu ya. Agak confused juga nih kita dengar ceritanya. Semacam film House of X, makanya gue bilang dikira manekin, ternyata itu orang. Dan setelah diselidiki, total keseluruhan dari mayat-mayat itu yang berada di rumahnya Anatoly itu berjumlah 26. Dan salah satu mayat diperkirakan sudah berada di sana itu selama 9 tahun. Meskipun temuan mayat yang ditemukan di rumah Anatoly itu berjumlah 26, tapi polisi di sini tuh meyakini kayaknya nih Anatoly telah melakukannya ke lebih dari 150 mayat. Jadi kayak kalau kondisinya udah busuk banget, udah kayak nggak bagus gitu, bakalan dia kubur. Dimana polisi ini juga menemukan beberapa mayat lainnya di bagian garasi yang Anatoly ini masukin ke dalam kantong plastik gitu, dengan kondisi yang memang udah busuk banget. Walaupun di sini konteksnya Anatoly sih nggak membunuh mayat-mayat tersebut ya. Meskipun begitu, kelakuan Anatoly ini tetap termasuk tindakan kriminal karena mencuri mayat. Nah, media yang mengetahui aksi Anatoly ini langsung memberi dia julukan The Lord of the Mummies, sama juga perfumer ke si Anatoly. By the way, si perfumer itu adalah nama yang diambil dari judul novel yang dijadiin film juga tuh, yang pernah kita bahas di Nomad. Udah pernah nonton belum? Ya, cerita-ceritanya begitu juga, nyuri-nyuri mayat, tapi di situ dijadiin parfum. Nah, tapi kalau dalam kasus ini dijadiin boneka. Setelah ditangkap seperti biasa, Anatoly ini dites kejiwaan dong. Ternyata menurut hasil tesnya, Anatoly ini dianggap gila beneran, gengs. Ya namanya juga apa kabar dunia sudah gila ya, dimana dia ini mengalami gangguan paranoid yang memang sudah akut. Atas pertimbangan tersebut, pengadilan ini merasa bahwa Anatoly tidak layak untuk diadili. Makanya pengadilan memutuskan untuk memasukkan Anatoly ke rumah sakit jiwa. Wartawan yang pada kepo tuh banyak banget, karena kasus ini juga membuat geger Rusia ya, mencoba mewawancarai dirinya. Pas ditanya tentang gimana perasaannya, Anatoly menjawab kalau dia itu tidak pernah merasa bersalah ataupun menyesal atas tindakan dalam menjadikan mayat-mayat itu menjadi boneka.
mereka. Dia juga mengaku kalau awal mula pencurian yang dia lakukan itu adalah waktu dia lagi tidur di dalam peti itu yang lagi camping tadi, di mana tahu-tahu dia ini mendengar ada suara anak-anak dari dalam kuburan yang meminta tolong. Karena terpanggil dengan suara tersebut, dia akhirnya menolong dia itu mayatnya dan membawanya ke rumah. Itulah alasannya kenapa dia ini nggak menyesal atas sikapnya, karena menurutnya orang tua dari mayat-mayat tersebut itu telah membuang anaknya ke tempat yang dingin, ke dalam kuburan. Dan sebenarnya dia menganggap nih, dia telah menyelamatkan mereka-mereka itu dengan membawanya ke tempat yang lebih hangat, yaitu rumahnya. Nah, setelah mendapatkan vonis dari pengadilan, sebenarnya Anatoly ini semacam gak terima sama vonisnya, karena dia bilang nih kalau dia sampai masuk rumah sakit jiwa, gak ada yang ngurus kedua orang tuanya karena orang tuanya udah lanjut usia. Jadi sebenarnya hatinya baik, gengs. Tapi yang namanya kan dia ini dianggap gila ya, makanya akhirnya tetap dimasukkan ke rumah sakit jiwa. By the way, kasus Anatoly ini kemudian menjadi pembelajaran bagi bidang kesehatan mental mengenai sosialisasi dan rasa kesepian yang ternyata bisa berdampak pada mental seseorang seperti si Anatoly. Berarti nggak boleh nih gue lama-lama jadi Joseph alias jomblo kesepian. Bahaya nanti nih mental gue, bisa kena begitu nih amit-amit ke meja. Perkara kesepian nanti gue koleksi ayam lagi. So itu guys, ceritanya cukup absurd, dimana perpaduan antara kriminal sama horor juga. Buat orang-orang yang suka melihara boneka yang serem-serem, yang kayak boneka-bonekanya Roy Kiyoshi itu, gue aja itu kadang suka heran ya, kayak nggak takut apa itu kan mata bonekanya kayak ngeliatin terus, kayak emang hidup begitu. Ini lagi koleksi boneka dari mayat. Iya, wassalamualaikum deh kalau begitu, emang udah beda server gitu pemikirannya. Ya pokoknya thank you banget semua yang nonton channel ini. Boleh minta supportnya ya, buat subscribe dan like video kalau kalian suka, biar gue bisa tambah semangat nih dan cepat sembuh. Pokoknya sampai ketemu lagi kita di kasus mistis selanjutnya. Dadah.